Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, atau selamat malam anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Herlanditya Primanagari. Anak-anak boleh memanggil Ibu Herlan. Salam kenal ya anak-anak, kelas 11 MIPA 4 SMA Negeri 1 Kalasan. Sebelumnya, Ibu sudah menyapa anak-anak melalui WhatsApp group ya. Dan Ibu juga sudah menyampaikan bahwa untuk 4 pertemuan ke depan, mata pelajaran matematika wajib, Ibu akan bersama-sama anak-anak untuk belajar. Dan pada pertemuan pertama, diawali dengan mempelajari nilai optimum, baik nilai maksimum atau nilai minimum dari suatu masalah kontekstual programming linear, dua variabel yang nantinya diselesaikan menggunakan metode titik pojok. Seperti apa itu? Oleh karena itu, Ibu di sini membuat video pembelajaran. Ibu akan menjelaskan materinya terlebih dahulu, lalu Ibu unggah ke Classroom ya. Jadi, anak-anak nanti bisa menontonnya. Dengan video ini, Ibu berharap anak-anak dapat memahami materi dengan lebih jelas. Sehingga, silakan menonton dengan seksama ya. Selamat belajar. Topik yang akan kita pelajari adalah menentukan nilai optimum berupa nilai maksimum atau nilai minimum menggunakan metode titik pojok. Sehingga tujuan pembelajarannya adalah siswa atau anak-anak dapat menentukan nilai optimum dari masalah kontekstual yang berkaitan dengan program linear dua variabel. Nantinya akan diselesaikan menggunakan metode titik pojok. Tetapi sebelum Ibu mengajak anak-anak untuk mempelajari nilai optimum, Ibu ingin mengajak anak-anak untuk mengingat kembali materi yang sebelumnya dipelajari dengan Ibu Dinisi, yaitu program linear dua variabel. Program linear dua variabel itu adalah suatu metode yang digunakan untuk memecahkan masalah yang berkaitan dengan optimasi atau optimum berupa nilai maksimum atau nilai minimum linear. Jadi untuk kata optimasi dan optimum ini memiliki makna yang sama ya. Sama halnya dengan nilai maksimum. Sama juga dengan nilai maksimal atau nilai minimum yang memiliki arti sama dengan nilai minimal. Gitu ya. Kemudian kalau pada pembelajaran sebelumnya, program linear dua variabel ini, masalahnya biasanya menentukan nilai dari X dan Y yang memaksimumkan atau meminimumkan suatu fungsi tujuan atau objektif. Ya tidak. Jika pada masalah program linear dua variabel, biasanya terdapat dua hal yang menjadi dapat kita misalkan. Nah, dari pemisalan ini biasanya kita misalkan dengan X dan Y. Sehingga tujuan dari masalah program linear ini adalah memaksimumkan atau bisa juga meminimumkan suatu fungsi tujuan atau objektif yang memiliki bentuk f x, y sama dengan c1x ditambah c2y. Lalu sebetulnya yang perlu menjadi catatan anak-anak, yang dimisalkan dalam program linear dua variabel itu tidak haruslah X dan Y. Mengapa umumnya X dan Y? Karena kan
dalam program linear dua variabel ini nanti dikenal istilah daerah penyelesaian, daerah himpunan penyelesaian, di mana ketika kita menggambar grafik dari dua variabel itu menggunakan bidang kartesius dengan dua sumbu ya, sumbunya adalah x dan y, sehingga lebih mudah memisahkan hal yang diketahui dalam program linear dengan x dan y. Begitu ya. Kemudian dalam program linear juga terdapat kendala-kendala. Umumnya banyaknya kendala itu bergantung dari masalah yang diberikan. Tidak menjamin 2, 3, dan seterusnya. Tetapi yang menjadi catatan adalah variabelnya, di mana karena dua variabel, hanya ada dua variabel saja pada kendala juga. Di sini memakai x dan y. Untuk A11, A12, atau A21, A22, dan seterusnya merupakan koefisien dari variabel x atau y. Kemudian untuk tandanya sendiri dapat berupa kurang dari sama dengan, atau bisa jadi lebih dari sama dengan. Bergantung pada nanti soalnya bagaimana. Dan yang terakhir adalah B. Untuk kendala pertama B1, kendala kedua B2, dan seterusnya. Di mana B ini adalah konstan time-nya. Dan pada masalah program linear, jangan lupa juga anak-anak menuliskan kendala tambahan. Apa itu? Yaitu kendala non-negatif. Masih ingat tidak, Ibu Nisi sebelumnya mencontohkan suatu masalah program linear, kalau tidak salah memproduksi baju ya? Tidak ada kan? Kalau baju itu nilainya negatif 1, negatif 2, negatif 3, dan seterusnya. Pasti dia bernilai positif. Nah, untuk itu kalian perlu menambahkan kendala non-negatif, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Untuk menulis kendala-kendala, jangan lupa menyertakan kurung kurawaling ini ya. Selanjutnya, terdapat masalah kontekstual dari program linear dua variabel. Satu contoh nih, masalah kontekstual. Suatu pabrik farmasi menghasilkan dua jenis kapsul obat flu yang diberi nama Fluin dan Fluon. Tiap-tiap kapsul memuat 3 unsur utama dengan kadar kandungan sebagai berikut. Tabel kandungan unsur dalam satuan grain. Terdapat 2 kapsul, Fluin dan Fluon. Untuk Fluin mengandung 2 grain aspirin, untuk Fluon mengandung 1 grain aspirin, kemudian Fluin mengandung 5 grain bikarbonat, dan Fluon mengandung 8 grain bikarbonat. Fluin mengandung 1 grain kodein, dan Fluon mengandung 6 grain kodein. Nah, menurut dokter, seseorang yang sakit flu akan sembuh jika dalam 3 hari minimal ia menelan 12 grain aspirin, 74 grain bikarbonat, dan 24 grain kodein. Di mana harga untuk satu kapsul Fluin adalah Rp500 dan harga satu kapsul Fluon adalah Rp600. Yang ditanyakan adalah bagaimana sih membeli seorang pasien flu ini agar bisa sembuh. Jadi dalam arti berapakah kapsul Fluin yang harus ia beli dan berapakah kapsul Fluon yang harus ia beli agar ia bisa sembuh. Dan juga agar uang yang dia bayarkan itu nilainya seminimal mungkin, begitu ya. Nanti untuk penyelesaian ini akan Ibu bahas, tapi Ibu lanjutkan dulu ya untuk materinya. Ibu hanya menggunakan satu contoh masalah kontekstual. Nah, untuk menentukan nilai optimum yang berupa nilai maksimum atau nilai minimum, terdapat 2 metode. Yang pertama adalah metode uji titik pojok, dan yang kedua adalah metode garis lidik. Titik pojok akan kita pelajari sekarang, dan metode garis lidik akan dipelajari pertemuan Rabu. Begitu ya. Dalam menentukan nilai optimum dari suatu fungsi tujuan, suatu masalah program linear,
yang menggunakan metode titik pojok terdapat tahap-tahap ataupun langkah-langkah. Di antaranya sebagai berikut. Yang pertama, melukis daerah himpunan penyelesaian dari kendala-kendala yang diketahui dalam suatu masalah program linear. Dari gambar daerah himpunan penyelesaian tersebut, jika kita analisis, kita akan dapat menentukan titik pojok pada daerah penyelesaian tersebut, di mana nantinya titik pojok ini akan kita substitusikan ke dalam fungsi tujuan. Dan untuk menjawab soal atau menentukan nilai optimum, kita perlu mengamati. Jika yang ditanyakan adalah nilai maksimum, maka pilihlah nilai dari titik-titik pojok fungsi, titik-titik pojok daerah penyelesaian tersebut yang apabila disubstitusi ke fungsi tujuan, nilainya paling besar. Itu merupakan nilai maksimum. Dan nilai yang paling kecil merupakan nilai minimum. Demikian ya langkah-langkahnya. Kalau Ibu jelaskan dengan kata-kata, mungkin anak-anak belum bisa memahami lebih dalam. Maka dari itu Ibu akan membahas soal-soalnya ya. Contoh soal pertama. Ini bukan contoh masalah kontekstual ya. Kita coba dengan soal yang sederhana. Tentukan nilai maksimum dari fungsi objektif f(x, y) sama dengan 4x ditambah 5y yang memenuhi sistem pertidaksamaan 2x ditambah y kurang dari sama dengan 10, x ditambah 3y kurang dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0, dan y lebih dari sama dengan 0. Ayo, tadi sudah ada langkah-langkahnya ya. Penyelesaiannya bagaimana? Pertama-tama kita mesti menuliskan terlebih dahulu kendala dan fungsi tujuannya. Didapatkan kendalanya adalah 2x tambah y kurang dari sama dengan 10, x tambah 3y kurang dari sama dengan 15. Jangan lupa menuliskan kendala non negatif, x lebih dari sama dengan 0 dan y lebih dari sama dengan 0. Kemudian untuk fungsi tujuan atau objektifnya sendiri adalah memaksimumkan. Di sini ya, jelas memaksimumkan ya. Fungsi objektifnya adalah f(x, y) sama dengan 4x ditambah 5y. 4x ditambah 5y. Langkah yang pertama adalah melukis grafik daerah himpunan penyelesaian dari sistem pertidaksamaan linear dua variabel atau kendala berikut. Bagaimana cara menggambarnya? Pada pertemuan awal-awal, Ibu Dwi Ningsih sudah mengajarkan ya cara menggambar kendala. Gimana? Karena kendala ini mengandung tanda kurang dari sama dengan, maka anak-anak harus merubah dulu menjadi sama dengan. Didapatkan 2x ditambah y sama dengan 10. Untuk menggambar garisnya bagaimana? Mudah saja, tinggal menentukannya dengan mensubstitusikan x0 atau y0, sehingga itu merupakan titik potong dengan sumbu x dan sumbu y. Didapatkan titik ya 5,0 dan 0,10 ya untuk kendala pertama yaitu 2x ditambah y sama dengan 10. Dan untuk kendala kedua, apabila dicari titik potongnya dengan sumbu x dan sumbu y, didapatkan titik 15,0 dan 0,5. Dari titik-titik tersebut dapat ditarik garis lurus. Nah, sudah nih mendapat dua garis dari dua kendala. Selanjutnya tinggal mengamati. Kalau kendalanya kurang dari sama dengan, maka daerah penyelesaiannya adalah yang di sebelah kiri atau di bawah dari garis tersebut. Dan kanannya atau atasnya bukan merupakan daerahnya. Kemudian perhatikan lagi x lebih besar sama dengan 0 dan y lebih besar sama dengan 0. Ini juga perlu dianalisis. X-nya berarti di atas sumbu x, kemudian y-nya ini di sebelah kanan sumbu y. Sehingga dari 4 kendala ini didapatkan daerah penyelesaian sebagai berikut. Ini ya. Di sini Ibu akan cenderung tidak mewarnai daerah penyelesaian, akan Ibu buat dia putih bersih ya.
Tapi kalau anak-anak ingin sebaliknya, yang merupakan daerah penyelesaian yang diwarnai, boleh saja. Tapi Ibu ingin memberi catatan. Jangan lupa anak-anak untuk menuliskan bahwa yang merupakan daerah penyelesaian itu yang sebelah mana. Dituliskan ya, daerah penyelesaian. Begitu ya. Sehingga diperoleh grafik daerah himpunan penyelesaian dari kendala-kendala adalah sebagai berikut. Langkah selanjutnya, yaitu menentukan titik pojok daerah penyelesaian. Tadi sudah didapatkan grafik dari daerah himpunan penyelesaian. Sekarang kita analisis, yang mana saja sih titik pojoknya yang memenuhi. Sebagai catatan, titik pojok dari daerah himpunan penyelesaian sistem pertidasamaan adalah sebuah titik pada atau di dalam daerah penyelesaian yang merupakan perpotongan dari dua garis pembatas atau kendala. Ini merupakan daerah penyelesaiannya ya. Kita perhatikan lagi. Di sini kita perhatikan titik yang merupakan titik yang berada pada daerah penyelesaian dan juga perpotongan dari dua garis. Titik A ini kita amati nih. Titik A, Ibu lingkari ya. Titik A. Di sini diperoleh A-nya itu 0,5. Mengapa? Karena dia merupakan perpotongan antara sumbu Y dengan garis X ditambah 3Y sama dengan 15. Tadi kan perpotongannya adalah 0,5 ya. Sehingga jelas untuk titik A ini diperoleh A 0,5, titik yang pertama. Nah, titik yang kedua, titik B 3,4. Dari mana sih Ibu tahu bahwa titik B ini 3,4? Kalau titik yang lainnya kan jelas ya, karena dia kan memotong sumbu X dan sumbu Y. Tapi titik B ini tidak. Bagaimana caranya? Masih ingat tidak untuk materi persamaan linear dua variabel? Diselesaikan dengan apa? Untuk menentukan nilai X dan Y-nya? Menggunakan metode eliminasi dan substitusi. Nah, jadi untuk menentukan besarannya, menentukan titik koordinat dari B ini, anak-anak silakan mengeliminasi dua garis ini, di mana 2X ditambah Y sama dengan 10, dan satu lagi adalah X tambah 3Y sama dengan 15. Anak-anak eliminasi sudah didapatkan, jangan lupa disubstitusi sehingga diperoleh X sama dengan 3 dan Y sama dengan 4. Maka titik B adalah 3,4. Begitu ya. Titik lainnya yang merupakan berada di daerah penyelesaian tetapi dia juga perpotongan dari dua garis, yaitu titik C. Titik C ini perpotongan antara garis 2X tambah Y dan sumbu X. Sehingga dia layak ya disebut sebagai titik pojok. Di mana titiknya adalah 5,0. Nah, kemudian titik yang terakhir adalah titik D, 0,0. Ini jelas ya karena dia perpotongan sumbu X dan Y. Titik D 0,0. Selain menggunakan metode eliminasi, anak-anak juga dapat menentukan nilai B ini dari melihat gambar sebetulnya, asalkan gambarnya menggunakan kertas yang kotak-kotak itu, kotak-kotak berpetak. Pernah melihat tidak? Sepertinya pernah ya, kalau anak-anak menggambar grafik, biasanya diminta menggambarnya pada kertas atau buku berpetak. Nah, kalau nanti untuk setiap satu ininya, satu satuannya, satu petak atau dua petak, nanti bisa terlihat jelas bahwa titik B ini sebenarnya titiknya berapa, gitu ya. Jadi kalau di sini misalkan 5, berarti di sini 5 kotak dari 0, gitu. Nanti di sini akan terlihat tanpa perlu eliminasi, bahwa oh titik ini itu 3 dari sumbu Y dan 4 dari sumbu X jaraknya, 3 kotak dari sumbu Y dan 4 kotak dari sumbu Y. Sehingga titiknya adalah 3,4. Begitu ya.
Selanjutnya langkahnya adalah mensubstitusikan titik pojok yang didapatkan ke dalam fungsi tujuan atau objektif. Diperoleh 4 titik. Tadi fungsi tujuannya adalah 4x ditambah 5y. Nah, setiap titik ini wajib kita substitusikan, tidak boleh ada yang terlewat. Untuk titik A sendiri, kita substitusikan menjadi 4 dikali 0 ditambah 5 dikali 5 menghasilkan 5. Kemudian untuk titik B, kita substitusikan 4 dikali 3 ditambah 5 dikali 4 menghasilkan 32. Untuk titik C, 5,0 kita substitusikan menghasilkan 4 dikali 5 ditambah 5 kali 0 diperoleh hasil 20, dan untuk titik C 0,0 kita substitusikan 4 kali 0 ditambah 5 kali 0 menghasilkan 0. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai optimum. Tadi Ibu copy saja, kita sudah menentukan substitusi dari titik pojok ke dalam fungsi tujuan atau objektif. Selanjutnya kita lihat kembali soalnya, apa sih yang ditanyakan? Karena pada soal diminta untuk menentukan nilai maksimum, maka anak-anak silahkan pilihlah nilai fx, y sama dengan 4x ditambah 5y yang terbesar, karena dia maksimum. Di antara 5, 32, 20, dan 0, manakah yang terbesar? Jelas ya, yang terbesar adalah 32. Sehingga diperoleh nilai maksimumnya adalah pada titik 3,4 dengan F 3,4 sama dengan 32. Jadi, nilai maksimum dari fungsi objektif f x, y sama dengan 4x ditambah 5y yang memenuhi sistem perpindahan 2x tambah y kurang dari sama dengan 10, x tambah 3y kurang dari sama dengan 15, x lebih dari sama dengan 0, y lebih dari sama dengan 0, dicapai pada titik 3,4 dengan nilai 32. Demikian ya. Selanjutnya Ibu, sesuai janji tadi, terdapat satu masalah kontekstual ya. Kita akan sama-sama menyelesaikannya. Tadi Ibu menjelaskan bahwa terdapat 2 kapsul, fluin dan fluon. Artinya untuk masalah kontekstual ini yang dimisalkan adalah fluin dan fluon ini, di mana Ibu memisahkan fluin X dan fluonnya Y. Terdapat kendala-kendala dari masalah programnya tersebut, di mana kata dokter, seorang pasien flu dapat sembuh dengan cara minimal menelan 12 gram aspirin, 74 gram bikarbonat, dan 24 gram kodein. Ditambahkan keterangan bahwa harga satu kapsul fluin itu Rp500 dan harga satu kapsul fluon itu Rp600. Dan yang ditanyakan pada masalah ini adalah seorang pasien ini sakit flu agar dia sembuh, berapakah banyak kapsul fluin dan berapakah sih banyak kapsul fluon yang harus ia beli agar bisa sembuh, dan bisa juga uang yang dia bayarkan itu seminimal mungkin gitu. Tetapi cukup memenuhi syarat tadi bahwa dia harus menelan 12 gram aspirin, 74 gram bikarbonat, dan 24 gram kodein agar sembuh. Gitu ya. Sekarang sudah mendapat gambaran belum? Apa saja yang harus dituliskan ke dalam penyelesaian? Sudah ya? Penyelesaian. Tadi sudah ada kendala, tetapi kita perlu memisahkan terlebih dahulu. Ibu memisahkan X sama dengan banyaknya kapsul fluin, dan Y sama dengan banyaknya kapsul fluon. Kemudian dari tabel tadi diperoleh model matematika masalah programnya 2 variabel. Untuk aspirin ini, dia agar pasien flu-nya sembuh, dia diharuskan minimal meminum 12 gram aspirin, bikarbonat 74 gram, dan kodein minimal 24.
Sedangkan harga Fluin sendiri Rp500 per kapsulnya dan Fluon Rp600 per kapsulnya. Sehingga model matematikanya adalah dengan fungsi kendala. Kita sama-sama pelajari di mana untuk Fluin di sini untuk aspirin ya. Kita perhatikan unsur aspirin. Yang dimisalkan adalah X dan Y. Maka membuat kendalanya dengan cara aspirin ini 2X maka ditambah 1Y. Nah, tandanya ini batas minimum. Kalau minimumnya 12, berarti boleh tidak kalau 13 dan 14? Boleh ya? Maka tandanya adalah lebih dari sama dengan 12. 12 boleh, 13 boleh, 14 boleh, dan seterusnya boleh. Sehingga kendala yang pertama adalah 2X ditambahi lebih dari sama dengan 12. Untuk unsur bikarbonat, kita sama-sama 5X ditambah 8Y batas minimum lebih dari sama dengan 74. Untuk unsur kodein, X ditambah 6Y lebih dari sama dengan 24. Jangan lupa untuk menuliskan kendala non-negatif ya, di mana X lebih dari sama dengan 0 dan Y lebih dari sama dengan 0. Kemudian karena kapsul ini, tahu kapsul tidak? Kapsul loh. Kapsul itu kan biasanya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Tidak ada kan yang 1,5, 1,7, 2,3. Sehingga perlu dituliskan X, Y merupakan elemen dari bilangan bulat. Z ini adalah lambang dari bilangan bulat. Bilangan bulat itu kan 0, 1, 2, 3, dan seterusnya. Sehingga diperoleh fungsi kendala sebagai berikut. Jangan lupa untuk menuliskan kurung kurang. Lalu, fungsi tujuan dan fungsi objektifnya. Tadi bagaimana? Meminimumkan biaya pembelian. Kita tahu harga dari satu kapsul Fluon adalah Rp500, sehingga 500X dan untuk Fluon Rp600, sehingga 600Y. Fungsi tujuan atau objektif meminimumkan Fx, Y sama dengan 500X ditambah 600Y. Apabila anak-anak kesulitan dalam menghitungnya, nanti ketika mensubstitusi boleh juga disederhanakan. Asal nanti dikembalikan lagi ya. Jangan sampai hasil akhirnya itu lupa. Nah, di sini Ibu sama-sama bagi dengan 100 ya, karena dia 500 dan 600. Sehingga bisa juga ditulis Fx, Y sama dengan 5X ditambah 6Y. Dalam keterangan dalam ratusan rupiah. Selanjutnya kita lalu langkah selanjutnya adalah melukis daerah himpunan penyelesaian dari kendala dalam suatu masalah programming. Sini Ibu tidak lagi menuntun kalian untuk menggambar daerah penyelesaiannya ya, karena Ibu harap sudah bisa. Sebelumnya juga sudah pernah belajar dengan Ibu Ningsih pada pertemuan di awal-awal. Kemudian Ibu mendapatkan daerah penyelesaian sebagai berikut. Nah, langkah selanjutnya adalah menentukan titik pojok pada daerah penyelesaian, di mana titik pojok daerah himpunan penyelesaian adalah suatu titik pada atau di dalam daerah penyelesaian yang merupakan perpotongan dua garis pembatas atau kendala. Di sini Ibu sudah menganalisis, Ibu menemui beberapa titik. Ayo sama-sama kita lihat. Titik pojok daerah penyelesaiannya adalah ada A 0,20, B 0,12, C 2,8, D 126 per 11,23 per 11, dan E 24,0. Kalau kesulitan untuk menentukan titiknya, bagaimana caranya tadi? Dengan cara eliminasi dari dua garis yang memotong titik tersebut. Jadi misalkan untuk garis C, dia itu merupakan perpotongan dari garis yang berwarna pink dan biru.
pink ini adalah 2x ditambah Y sama dengan 12, dan biru ini adalah 5x ditambah 8Y sama dengan 74. Kedua persamaan ini dieliminasi, disubstitusi, didapatkan nilai X dan Y, di mana X-nya sama dengan 2, Y sama dengan 8. Sehingga titik C adalah 2,8. Hal yang sama yang juga berlaku untuk titik D. Begitu ya? Oke, kalau sudah, kita lanjutkan dengan langkah mensubstitusikan titik pojok yang didapatkan ke dalam fungsi tujuan. Titik pojok yang diperoleh ada 5, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, dan titik E. Kita substitusikan ke dalam fungsi objektif, tadi 5x ditambah 6y, ini dalam ratusan rupiah. Untuk titik A, 5 dikali 0 ditambah 6 dikali 20, menghasilkan 120. Jangan lupa, tadi ini kita bagi dengan 100 kan, dalam ratusan rupiah. Jadi, hasil 120 ini kita kalikan lagi dengan 100, menghasilkan 12.000. Kemudian titik B, disubstitusi 5 dikali 0, 6 dikali 12, menghasilkan 72. Jangan lupa untuk mengalihkan lagi tadi, karena ini Ibu sederhanakan dibagi 100. Jadi hasil akhirnya dikali 100. Hasilnya 7.200. Untuk titik C, kita substitusi 5 dikali 2 ditambah 6 dikali 8, menghasilkan 58. Dikali 100, 5.800. Untuk titik D, disubstitusi 5 dikali 126 per 11 ditambah 6 dikali 23 per 11, menghasilkan 69,8181. Dan jangan lupa untuk mengalihkannya dengan 100, menghasilkan 6981,81 ya. Dan yang E, kita substitusikan 5 dikali 24 ditambah 6 dikali 0, hasilnya adalah 120, jangan lupa untuk dikali 100, sehingga diperoleh 12.000. Langkah selanjutnya adalah menentukan nilai optimum. Diingat-ingat tadi pada soalnya, yang diminta apa? Seorang pasien membeli kapsul Queen dan Fulon dengan biaya pembelian seminimal mungkin, sehingga minimum ya. Karena pada soal diminta untuk menentukan nilai minimum, maka pilihlah fx, y 5x ditambah 6y dalam ratusan rupiah yang terkecil di antara 12.000, 7.200, 5.800, 6.981,81, dan 12.000. Manakah yang paling kecil? Yang paling kecil adalah diperoleh F, 2,8 sama dengan 5.800. Jadi, agar seorang pasien ini dapat sembuh, dia diharuskan mengkonsumsi 2 kapsul Fluin dan 8 kapsul Fluon, di mana total biaya pembeliannya adalah 5.800. Demikian anak-anak penjelasan Ibu terkait materi nilai optimum menggunakan metode titik pojok dan 2 penyelesaian soal, satunya soal biasa, satunya masalah kontekstual. Dari penjelasan Ibu, apabila anak-anak memiliki hal-hal yang belum dipahami, dapat bertanya langsung kepada Ibu, bisa melalui WhatsApp group, bisa juga langsung mengontak Ibu secara pribadi, boleh. Nanti Ibu akan sebisa mungkin, seoptimal mungkin menjelaskan. Atau kalau malu harus hari ini, bisa juga pada saat nanti kita bertemu di hari Selasa ya, boleh ditanyakan. Silahkan jika ada yang ditanyakan, jangan sungkan untuk bertanya ya, karena Ibu dengan senang hati akan juga menjawab. Kemudian sampai bertemu juga nanti di hari Selasa, karena kita akan belajar pada jam mata pelajaran ya, pukul 11.30 ya. Nanti Ibu juga menyiapkan lembar kerja yang harus kalian kerjakan. Dan kalian kumpulkan juga nanti di Google Classroom. Lalu bersama-sama kita berdiskusi bagaimana sih penyelesaian yang benar. Begitu ya. Ibu mengucapkan terima kasih karena sudah
belajar dengan menonton video dari penjelasan yang Ibu berikan. Semoga anak-anak tetap semangat belajar meskipun di tengah pandemi, dan terus berdoa semoga pandemi cepat berakhir, dan anak-anak juga jangan lupa untuk tetap menjaga kesehatan. Begitu saja. Akhir kata, Ibu mengucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.